Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami tentang bagaimana strategi pengembangan bisnis pertanian di Indonesia di dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Sidarsi dengan akhiran NIM 222. Saya Musa Amalia dengan akhiran NIM 238. Saya Imelda dengan akhiran NIM 226. Saya Intan dengan akhiran NIM 205. Baik, saya Rizal Sunayang, akhiran NIM 23. Saya Ahmad Ramadan dengan akhiran NIM 221. Saya Muhammad Azkiransyah dengan akhiran NIM 263. Saya Muhammad Rasye, akhiran NIM 236. Belakang, pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu potensi dan tantangan dalam STEM sektor. Sektor ini menyimpan peluang besar yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan preferensi konsumen, serta kebijakan pemerintah yang mendukung menciptakan momentum positif bagi pengembangan sektor. Baik, kita akan masuk di pembahasan pertanian Indonesia meskipun menjadi fondasi ekonomi mengalami tekanan signifikan. Globalisasi membawa kompetisi dari produk pertanian impor yang sering kali lebih efisien. Sementara itu, modernisasi menciptakan kebutuhan investasi besar dalam teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya tersedia di seluruh wilayah pertanian Indonesia. Materi selanjutnya, tantangan dalam rantai produksi. Keterbatasan sumber daya alam dan modal lahan pertanian berkurang karena alih fungsi tanah. Modal petani kecil terbatas untuk membeli pupuk, benih unggul, atau alat modern. Ketergantungan pada cuaca dan iklim, perubahan iklim memengaruhi musim tanam dan hasil panen. Kedua, tantangan dalam rantai distribusi, infrastruktur dan logistik kurang memadai. Jalan ke sentra produksi rusak atau sulit dijangkau. Biaya transportasi tinggi sehingga harga produk naik. D. Rantai pasok panjang. Banyak perantara menyebabkan harga di tingkat petani rendah. Tidak efisien dalam waktu dan biaya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Dalam menghadapi modernisasi pertanian, apa implikasi sosial ekonomi terhadap pertanian tradisional dan bagaimana strategi pengembangan bisnis pertanian dapat mengantisipasi kesenjangan tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam menghadapi modernisasi pertanian, implikasi sosial ekonomi terhadap petani tradisional dapat berupa ketimpangan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar. Petani kecil sering tertinggal karena keterbatasan sumber daya alam dan kemampuan adaptasi terhadap inovasi baru. Untuk mengantisipasi kesenjangan tersebut, strategi pengembangan bisnis pertanian perlu menekankan pelatihan teknologi, penyediaan akses pembiayaan inklusif, serta pembentukan kemitraan antara petani tradisional dan pelaku agribisnis modern. Baik, saya akan membacakan jawab pertanyaan selanjutnya. Mengapa petani disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia? Jadi, pertanian disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena sektor ini menyerap tenaga kerja besar dan menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat secara besar. Selain menyediakan bahan pangan pokok, pertanian juga menjadi penopang industri lain seperti pertambangan, tekstil, dan hilirisasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tren-tren ini mempengaruhi pasar pertanian di Indonesia? Jadi, tren global seperti digitalisasi pertanian, menggunakan teknologi modern, dan meningkatkan penggunaan produk organik sangat mempengaruhi arah perkembangan pertanian Indonesia.
kami seperti kamu dan dia yang selesai tanpa